Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan kita semua dalam mempersiapkan untuk menjadi guru yang lebih baik. Berdoa, dipersilakan. Bisa diakhiri. Alhamdulillah, ini sudah masuk ke pertemuan kedua. Sebelum kita mulai terkait materi di pertemuan kedua, saya ingin sampaikan bahwa di kelas ini sudah mengumpulkan review dengan baik ya. Jadi alhamdulillah hanya satu yang belum mengumpulkan. Jadi nanti saya harap segera menyusul yang belum, yang lainnya sudah sangat bagus karena tidak terlambat. Jadi walaupun online, tetap harus saya kontrol tentang ketertiban dalam hal pelaksanaan tugas. Bagian dari asesmen ya, harus diterapkan. Satu hal lagi yang akan saya coba untuk kupas gitu ya hari ini, coba sebutkan di kolom chat ya, silakan dituliskan di kolom chat hal menarik apa. Ya, silakan dituliskan di kolom chat hal menarik apa yang sudah Anda peroleh dari pertemuan pertama kemarin. Silakan. Jujur, tidak apa-apa. Oh, tidak ada yang menarik, Pak. Oke, tidak apa-apa, disampaikan. Di kolom chat, silakan dituliskan hal menarik apa yang kemarin atau yang minggu lalu Anda dapatkan dari pertemuan pertama. Singkat saja ya. Yang masih berkesan. Tidak perlu dibuat-buat, apa adanya, silakan diketik di kolom chat. Oke, dari Mas Huda, pengaruh penampilan. Wah, ini berarti dari komentar itu ya. Tentang asesmen dan kasus asesmen di lapangan. Oke, terima kasih Mbak Reza Nur. Yang lain? Melakukan vote, waduh, ini terjadi pengalaman yang berkesan rupanya ya. Oke, nanti bisa diterapkan juga karena itu juga bagian dari assessment. Jangan melihat cover, bagus. Cara pembelajaran yang komunikatif meskipun secara online, waduh, terima kasih nih Mas Andrea, nanti perlu direalisasikan ya, nanti kalau Mas Andrea mengajar harus komunikatif. Assessment bukan sekedar penilaian hasil, melainkan juga proses. Bagus, Mbak Yeni sudah menerima berarti apa yang kemarin disampaikan. Perspektif yang selama ini hanya berfokus pada hasil harus dirubah karena asesmen itu bukan hanya hasil tapi juga proses. Mbak Intan menilai seseorang tidak hanya by cover, sama ya, nanti kita harus terapkan juga pada murid kita, pada siswa, bahwa bagaimanapun penampilan mereka secara luar, kita harus sadar bahwa mereka semua memiliki hak yang sama dalam belajar. Mbak Yohana memiliki modal menjadi guru yang benar. Ini bagaimana Mbak? Maksudnya ini kalimatnya masih menggantung. Memiliki modal seperti apa? Mungkin bisa di follow up. Nah, menurut saya Pak, ini modal yang saya maksud itu modal dalam mengajar. Jadi sistem yang digunakan, lalu teknik dalam menghadapi siswa, bagaimana menjadikan pembelajaran menjadi komunikatif seperti yang dikatakan Saudara Andre begitu. Oke. Baik, terima kasih sudah disampaikan. Modalnya adalah bagaimana melaksanakan asesmen yang benar, bagaimana cara komunikatif menjadi seorang guru. Oke, terima kasih Mbak Yohana. Bagaimana cara guru menyikapi siswa, Mbak Dwi Sri. Bagus, asesmen bukan hanya untuk menjustifikasi. Alhamdulillah diterima. Ada Mbak Jauhar,
pemahaman baru tentang asesmen, bahwasanya asesmen tidak berpaku pada hasil. Ya, alhamdulillah sudah mewakili ya. Jadi dari jawaban yang ada, saya sudah dapat sedikit mengambil informasi bahwa apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Dalam artian tidak ada yang miss. Tidak ada yang miss. Berarti sudah ada perubahan terhadap pandangan Anda semua tentang asesmen. Secara garis besar memang bisa disimpulkan bahwa asesmen ini merupakan bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Ya, saya harap Anda sudah bisa atau sudah setuju dengan kalimat itu. Jadi tidak mungkin Anda ini sebagai calon guru bisa melaksanakan suatu pembelajaran yang optimal, yang terbaik, efektif, tanpa disertai dengan asesmen yang baik atau kegiatan penilaian yang baik. Jadi selain jika biasanya para guru itu disibukkan dengan bagaimana merancang pembelajaran, Anda juga harus bersiap bagaimana merencanakan penilaian. Nah, jadi karena pembelajarannya itu tidak akan bisa maksimal tanpa proses asesmen yang baik, maka jangan hanya sibuk merancang pembelajaran, tapi juga harus merancang bagaimana asesmen akan dilaksanakan di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan saya kupas lebih dalam tentang asesmen ya. Jadi saya share screen dulu. Jika tadi saya sudah awali dengan bagaimana pentingnya asesmen di dalam suatu pembelajaran. Tentunya Anda akan merencanakan asesmen atau penilaian di bidang pendidikan. Karena kita sepakati kemarin bahwa asesmen itu secara lebih spesifik yaitu penilaian di bidang pendidikan. Kalau penilaian secara umum, kemarin Anda sudah menilai seseorang berdasarkan penampilan, itu penilaian secara umum. Jadi sekarang kita akan berfokus melakukan penilaian tentang pendidikan atau di dalam pembelajaran. Dari judul ini, langkah penilaian pendidikan, ya. Jadi langkah apa saja yang harus Anda persiapkan dalam merancang penilaian pendidikan atau assessment. Ada yang mau berpendapat the first step apa? Atau bisa dituliskan di kolom chat langkah pertama sebagai seorang guru apa yang harus dilakukan dalam merancang penilaian. Silakan, bisa apapun idenya. Mungkin mengumpulkan data dulu, Pak. Oke, dari Mbak siapa nih tadi? Intan. Dari Mbak Intan, mengumpulkan data. Saya terima. Coba yang lain di kolom chat dulu, bisa kita lihat. Memahami karakteristik siswa, oke. Menentukan tujuan membuat penilaian, masuk akal. Mengenal siswa terlebih dahulu, ya. Ya, kalau nggak kenal siswanya dulu, susah ya nanti ya. Tiba-tiba kita ngadakan penilaian dulu. Bapak siapa? Itu kan susah. Jadi harus kenal dulu sama siswanya. Saya gurunya, jadi saya itu yang mungkin ya yang dimaksud oleh tadi, mengenal siswa terlebih dahulu. Menyusun materinya dahulu, melakukan tes. Mbak Nabila langsung melakukan tes. Langkah pertama, kriteria dalam penilaian. Baik. Sebelumnya kita akan awali dulu dengan langkah apa dalam melakukan penilaian pembelajaran. Mengetahui standar kompetensi dan batasan siswa. Coba Mas Samsul Huda bisa disampaikan maksud dari mengetahui standar kompetensi dan batasan siswa itu bagaimana ya? Kalau dari saya, untuk yang pertama yaitu mengetahui standar kompetensi. Jadi kita mengetahui dulu tentang apa yang menjadi SK dan KD dari dan tujuan pembelajaran dari mata pembelajaran. Lalu dari situ kita
kita tentukan batasan-batasan dari siswa sehingga kita dapat menarik sebuah garis yang dapat entah itu untuk menurunkan standar kompetensi sehingga siswa dapat menurunkan standar kompetensi sehingga menjadi cukup untuk dijangkau siswa gitu Pak. Oke. Jadi dari tuntutan SK dan KD disesuaikan dengan batasan siswa seperti itu ya. Nanti dirancang menjadi kriteria penilaian seperti apa yang mau diterapkan. Baik, terima kasih Mas Samsul Huda. Ya, dari semua yang sudah disampaikan sebenarnya sudah ada yang benar. Langkah yang pertama adalah seperti halnya ketika misalkan saya meminta Mas Samsul Huda untuk lakukan penilaian terhadap makanan di daerah kampus Mas. Maka langkah pertama yang akan dilakukan Mas Samsul Huda adalah tanya, standar kompetensinya apa, Pak? Kompetensinya apa? Dalam artian di sini Mas Samsul Huda perlu tahu tujuannya. Tujuan dari penilaian tersebut atau tujuan dari penilaian pendidikan atau pembelajaran. Tujuannya, misalkan saya sampaikan, Mas, tujuannya kita akan mereview atau melakukan assessment terhadap makanan yang cocok untuk anak kuliah. Nah, itu pasti nanti akan berbeda. Ketika tujuannya adalah kita akan melakukan penilaian makanan untuk tamu undangan, itu pasti akan berbeda penilaiannya. Maka yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran itu ada di mana kira-kira? Atau ada di mana tujuan pembelajaran itu? Ini orang-orang pendidikan ya, calon guru. Silakan, ada yang berpendapat dari mana Anda bisa mengetahui tujuan pembelajaran? Kalau tadi Mas Samsul Huda menyebutkan SK dan KD, itu diperoleh dari mana Mas Samsul Huda? Dari undang-undang, Pak. Dari undang-undang? Iya. Ada yang lain yang mau menambahkan? RPP, Mbak Zulfati Zahro. Silabus dan kurikulum. Oke. Jadi dari kurikulum ya, dari silabus. Sekarang saya tanyakan, ada yang belum punya silabus? Aku ayo yang belum punya silabus siapa? Belum punya ini? Atau sudah punya semua? Ya, bagi yang belum punya silakan dicari di internet ya. Anda harus mulai paham tentang silabus karena ini pendidikan. Anda akan mulai otak-atik silabus setelah ini. Jadi tujuan dari pembelajaran itu sudah ada di dalam silabus, tertuang dalam KI dan KD. Jika tadi Mas Samsul Huda SK dan KD itu yang dulu ya, sekarang sudah KI dan KD. Artinya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari sini nanti akan diturunkan menjadi yang namanya indikator pencapaian KD. Contoh, tadi saya minta Mas Samsul Huda untuk mereview atau melakukan assessment terkait makanan yang cocok untuk mahasiswa. Tentu akan memiliki indikator yang berbeda ketika tujuannya untuk tamu undangan misalkan. Indikatornya beda. Misalkan kalau untuk anak kos-kosan, Pak, itu yang murah Pak indikatornya. Oke. Yang nasinya banyak Pak, lauknya enggak masalah. Boleh, itu indikator. Ya, tapi kalau misalkan tadi tujuannya untuk mencari makanan untuk tamu undangan atau pejabat gitu ya. Pak, ini harus yang bersih, higienis. Nah, itu namanya indikator pencapaian kompetensi IPKD. Dan IPKD ini nanti akan dikembangkan oleh guru. Jadi tidak ada yang IPKD itu di silabus. Jadi harus dikembangkan dengan guru dan harus dapat diukur. Misalkan untuk kompetensi dasar di hukum Newton gitu ya, dinamika gerak, IPKD-nya kira-kira seperti apa? Indikator seperti apa yang dapat dirumuskan? Atau misalkan kita langsung saja ambil contoh gitu ya. Kita ambil contoh silabus. Silakan bagi Anda yang sudah punya silabus, bisa dibuka. Kita ambil dari kelas 10 misalkan.
Ini ada kompetensi dasar di sini terlihat ya. Misalkan yang gerak lurus. Atau yang dinamika gerak tadi mana ya? Oke, nomor KD 3.7 terlihat ya. Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan. Jika KD-nya seperti itu, maka bagaimana indikator pencapaian konsepnya, pencapaian kompetensinya? Silakan boleh langsung on mic atau ditulis di kolom komentar juga boleh, chat. Untuk KD 3.7. Ayo, tidak apa-apa. Siswa atau kita sebagai guru bisa menganggap siswa itu memenuhi kompetensi dasar 3.7 ketika apa? Indikatornya seperti apa? Sebelum ada yang menjawab, berarti ini masih kesulitan ya? Saya disampaikan. Jawab. Oke, Mbak Yohana, silakan. Menurut saya indikatornya jika KD 3.7 itu jawabannya siswa dapat menentukan hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus. Lalu siswa dapat menyebutkan Baik, Pak. Bisa diulangi yang pertama? Siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda. Bagus. Sekarang yang harus dievaluasi adalah apakah itu bisa diukur. Apakah bisa seorang guru mengukur siswa menjelaskan interaksi antara gaya dan massa misalkan? Bisa? Bisa, Pak, mungkin melalui metode presentasi. Bisa. Jadi apa tadi indikator yang disampaikan Mbak Yohana itu sudah benar. Karena sudah dapat terukur. Itu ya. Kita lihat di chat. Oke, Mbak Yeni. Yang lainnya dengar suara saya? Baik, ini Mbak Yeni tidak kurang jelas mungkin suara saya. Ada lain mungkin indikator yang pencapaian konsep yang pencapaian kompetensi yang lain yang bisa dirumuskan di sini? Masih bingung yang lain? Saya, Pak. Silakan, siapa yang bersuara? Mas Eko? Oke. Mungkin yang kedua itu siswa dapat menunjukkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara gaya, massa, dan gerak lurus. Gus, jadi siswa dapat menunjukkan atau menyebutkan contoh interaksi antara gaya dan gerak lurus gitu ya. Bisa. Tapi akan lebih terukur lagi jika ada yang bisa ditambahkan. Ada satu hal yang bisa ditambahkan dari indikator yang tadi disampaikan oleh Mas Eko agar lebih terukur. Ada yang mau mencoba? Atau Mas Eko mau merevisi agar bisa lebih terukur? Bagaimana Mas Eko? Mungkin bisa didukung dengan melakukan praktikum, Pak. Menyebutkan, tadi kan menyebutkan ya, menyebutkan sekarang melakukan, berarti kan indikatornya beda. Kalimatnya saja, kalimat dari indikator tadi ditambahi apa biar bisa terukur. Kalau misalkan siswa menyebutkan kalau bendanya diam, Pak, itu berarti tidak ada gaya. Apakah sudah bisa dikatakan siswa itu mampu menganalisis interaksi antara gaya dan gerak lurus?
Sudah bisa, Pak? Sudah. Ternyata apa yang tadi disampaikan oleh siswa itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh guru. Nah, jadi bisa beralih bukan menganalisis lagi levelnya, tapi mengingat contoh yang kemarin disebutkan oleh gurunya, Pak Eko. Nah, ini kan menganalisis. Jadi tambahkan yang lebih bisa mengukur. Contohnya, siswa mampu menyebutkan 3 contoh. Nah, itu sudah dapat mengukur 3. Berapa yang mampu disampaikan? Ada 3 contoh. Karena waktu itu Pak Eko menjelaskan di kelas hanya 1 contohnya. Jadi kan ada kemungkinan jawaban itu ada jawaban dari siswa sendiri, murni dari hasil analisis atau murni dari pemahaman siswa. Seperti itu ya. Biasanya ada pengukurannya seperti itu. Ada berapa? Sebutkan ada berapa. Baik, kita lanjutkan. Dari tadi, IPKD ketika sudah merumuskan indikator pencapaian kompetensi, maka akan mempengaruhi teknik penilaian lakukan oleh guru untuk mengukur indikator tadi. Contohnya teknik penilaian apa ya? Seperti apa?